Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Tarbiyatul Mubtadiin yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Anak-anakku semua, perkenalkan nama saya Ibu Sri Wahyuni SPD akan memberikan materi mengenai cara belajar yang efektif. Nah, cara belajar yang efektif. Nah, pengertian dari belajar, bahwa belajar merupakan proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif, baik pada pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tujuan materi, siswa mengetahui bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar, siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar, dan siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar yang ada di MTS. Dalam keberhasilan belajar, ada beberapa faktor atau hal yang dapat mendukung. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri. Faktor yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang pertama adalah intelijensi atau kecerdasan. Yang kedua adalah bakat, ketiga minat, keempat adalah sikap belajar, kelima adalah kepribadian, dan keenam adalah kesehatan fisik. Jadi keenam ini dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, selain faktor dari dalam yang dapat meningkatkan hasil belajar, tentunya ada hambatan yang ada baik dari dalam maupun dari luar. Yang pertama adalah hambatan dari dalam diri siswa. Yang pertama adalah malas untuk belajar. Yang kedua, suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Yang ketiga adalah kelelahan atau kecapean, mungkin karena banyak bermain. Yang keempat, tidak mampu membagi waktu antara belajar dan bermain. Yang berikutnya adalah tidak disiplin diri. Nah, selanjutnya, tidak bisa memilih prioritas kegiatan yang penting dan yang tidak penting. Kemudian dilanjutkan suka tidur ya karena banyak tidur, suka main game, suka kumpul-kumpul dengan teman atau jalan-jalan atau ngobrol-ngobrol, ya sering SMS-an atau WA-an. Kemudian persepsi yang keliru. Selain faktor dari dalam yang menghambat proses belajar, ada faktor dari luar siswa. Yang pertama adalah teman yang tidak mendukung, keluarga, sekolah, masyarakat, sarana belajar yang tidak memadai seperti saat ini, ya, karena kalian dituntut untuk bisa belajar secara online atau daring. Yang kelima adalah media. Hambatan dari luar selain yang disebutkan tadi yaitu persepsi orang tua. Ya, ekonomi orang tua yang mungkin kurang mampu dalam memfasilitasi sarana prasarana, ajakan teman untuk selalu bermain, ya. Kemudian gaya hidup teman, pola atau budaya dalam masyarakat yang tidak mendukung kalian untuk belajar secara maksimal. Pengaruh media yang kurang baik, melanggar tata tertib sekolah, mungkin sering terlambat, itu bisa menghambat proses belajar secara maksimal. Sarana belajar yang tidak memadai. Nah, berikut ada 10 kiat sukses untuk belajar ya, untuk memaksimalkan belajar agar hasilnya lebih maksimal lagi. Yang pertama adalah motivasi diri ya, dukungan untuk diri sendiri untuk selalu belajar, untuk selalu ingin tahu. Pandai membagi waktu antara waktu belajar dan waktu bermain. Pandai memilih prioritas, prioritas mana yang paling utama untuk di nomor satukan. Disiplin diri, biasakan untuk selalu disiplin diri. Menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat utama dalam proses belajar. Kemudian mandiri, ya. Biasakan untuk selalu mengerjakan tugas secara mandiri. Tekun dan ulet, artinya tidak mudah putus asa. Tanggung jawab, selalu tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kreatif dan good interpersonal. Nah,
Di era sekarang ini yang belajar secara online atau daring atau belajar dari rumah, ada beberapa kiat yang perlu kalian terapkan. Yang pertama adalah mempunyai waktu belajar rutin setiap hari. Jadi biasakan belajar itu setiap hari. Yang kedua, pilih waktu belajar di mana pikiran dan fisik siap menerima pelajaran. Seperti pagi hari, dibiasakan bangun tidur, mandi, sarapan, kemudian baru siap menerima pelajaran atau tugas dari Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah awali dengan doa. Semua kegiatan dibiasakan diawali dengan doa agar semuanya dapat berjalan lancar. Ya, selanjutnya yaitu kondisikan atau cari tempat belajar yang mendorong untuk berkonsentrasi. Jika belajar di rumah, cari tempat yang kira-kira tidak ada gangguan dari luar ya. Tapi jangan pilih tempat tidur ya, karena tempat tidur itu tidak bagus untuk belajar ya. Kemudian beri waktu istirahat minimal 15 menit setelah belajar 2 jam ya, untuk merefresh otak agar tidak kelelahan. Buatlah tanda-tanda terhadap hal-hal penting. Nah, jika hal-hal penting yang kalian rasa penting itu diberi tanda, misalnya dengan tulisan warna merah atau warna biru atau dengan garis-garis bawah. Yang berikutnya lakukan pengulangan atau latihan setelah selesai. Jadi diulang-ulang, misalnya membaca ya diulang-ulang 2 sampai 3 kali ya, agar lebih jelas, lebih bisa memahami. Nah, kemudian kiat belajar di dalam kelas apabila sekolah sudah masuk kembali atau tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru. Yang pertama adalah tenang dan tertib sewaktu menerima pelajaran. Ya, yang kedua, membawa buku-buku dan alat-alat tulis yang diperlukan. Yang ketiga, mencatat penjelasan guru atau memberi tanda pada buku cetak seperti tadi. Ya, dilaksanakan, ditulis dengan pensil atau pulpen warna merah atau biru. Ya. Kemudian menghindar dari gangguan teman untuk ngobrol atau iseng atau bermain. Ya, jadi teman-teman yang ingin mengganggu, ngajak ngobrol, ya itu dihindari karena akan mengganggu proses belajar kalian. Yang berikutnya, perut tidak dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang. Jadi diusahakan setiap pagi sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu agar nyaman, bisa tenang menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Aktif bertanya hal-hal yang belum jelas ya, bertanya nggih. Jujur mengerjakan ulangan atau tugas, jangan menyontek. Nah, demikian ada beberapa kiat yang sudah Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, untuk penutup ada kata-kata sedikit. Kita semua mempunyai jumlah waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kepandaian yang sama. Walaupun demikian, mereka yang menggunakan waktunya dengan baik sering mengalahkan mereka yang mempunyai kepandaian. Demikian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.